Gimana caranya kita bisa melepaskan diri dari kemelekatan satu pada harta, dua pada ego? Nih. Melepaskan diri dari kemelekatan pada harta dan ego, itulah yang disebut dengan jihad. Apa? Apa artinya jihad? Jihad itu bukan menyerang orang pakai bom. Jihad itu bukan bunuh diri pakai bom kemudian menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Bukan. Jihad itu bahasa Arab, arti dalam bahasa Indonesia adalah kerja cerdas. Sekaligus juga kerja cerdas. Sekaligus juga kerja ikhlas. Jadi jihad itu sebetulnya sungguh-sungguh artinya. Sekarang pertanyaan saya, apakah para sahabat sungguh-sungguh ingin mengubah nasib? Jawab dulu. Apakah para sahabat sungguh-sungguh ingin mengubah nasib? Ya. Kalau sungguh-sungguh ingin mengubah nasib, ya mari. Sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh memprosesnya, sungguh-sungguh di dalam ikhtiarnya. Nah, sungguh-sungguh itulah yang disebut dengan jihad. Jadi jihad itu cuma dua. Satu dengan harta, dua dengan diri. Diri yang mana? Diri yang palsu. Melepaskan kemelekatan pada harta dan diri yang palsu, itulah jihad. Betul nggak? Kalau kita nggak sungguh-sungguh, sulit untuk mencapainya. Baik, sekarang saya tunjukkan dulu ayatnya supaya ngerti apa sih kata Quran. Saya akan tunjukkan pertama Quran surat Al-Baqarah dulu deh. Al-Baqarah dulu. Al-Baqarah ini agak panjang ya kajian kita. Mohon bersabar. Saya akan tunjukkan Al-Baqarah ayat 218 dulu deh. Oke, lihat sini semuanya. Innallazina amanu, sesungguhnya orang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin berubah. Jadi hajaru itu apa? Hijrah. Hijrah itu intisarinya berubah. Nah, kita selama ini mengartikan hijrah pindah. Betul. Pindah dari kesadaran rendah kepada kesadaran tinggi. Pindah dari kesadaran lama pada kesadaran baru. Pindah dari kehidupan yang membuat kita selalu menderita pada kehidupan yang membuat kita penuh sukacita. Tahu sekarang? Oke. Itu hajaru, hijrah. Maka simbol hijrah itu adalah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu kampung, Madinah itu kota. Pindah dari kebodohan kepada kecerdasan. Pindah dari tempat yang gelap gulita kepada tempat yang terang benderang. Di tempat gelap kita sering salah persepsi. Di tempat terang karena jelas kelihatan tidak mungkin salah lagi. Nah, di Quran dikatakan sesungguhnya orang yang beriman, siapa itu? Wallazina hajaru, yaitu orang yang mau berubah. Jadi orang beriman itu kata Quran selalu dinamis dan ingin berubah. Minum dulu ya. Baik. Innallazina amanu walladzina hajaru wajahadu, dan sungguh-sungguh ingin berubahnya fisabilillah, di jalan Allah. Sabil itu jalan besar. Kalau jalan kecil namanya torik. Jadi torik itu jalan kecil. Makanya kalau kalian tinggal di gang sempit di Mekah, ada jalan tuh ngalangin jalan, kata polisi torik. Nah, maksudnya awas, jalan batur. Tong cicing didinya ngahalangan. Makanya karena mereka tidak bisa pakai bahasa seperti saya, cukup mereka torik. Ada juga yang sombong, wah katanya, polisi itu tahu kalau saya ahli torikot, cek saha.
Maneh teh ngahalangan jalan batur. Makanya jalan kecil disebutnya torik, jalan besar disebutnya sabil. Jadi berjalan menuju Allah itu harus pakai jalan besar, jalan bebas hambatan. Terus terang, sudah tahu? Jalan besar yang diajarkan oleh Quran namanya jalan Shiratal Mustaqim. Dan Shiratal Mustaqim adalah jalannya orang yang diberi nikmat. Nikmat terbesar adalah jumpa dengan Allah. Maka siapa yang sudah tahu cara untuk meniti ke dalam diri, untuk berjumpa dengan jati dirinya, dia sudah ketemu dengan sabilillah. Itu jalan besar, bebas hambatan. Nanya, makanya kata Allah, sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang ingin berubah dan sungguh-sungguh ingin berubahnya, maka dia akan berada di jalan besar menuju Allah. Paham? Oke. Pertanyaan saya, sungguh-sungguh ingin berubah? Oke, sekarang saya lanjutkan. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Sekarang saya tunjukkan dulu ya, Quran surat lain. Kita lihat Quran surat An-Nisa dulu. An-Nisa ya, maaf. An-Nisa, oke. Ayat baik. Nah, An-Nisa ayat berapa ini? Ayat 95. Baik, saya tidak akan bacakan semuanya karena waktu kita terbatas. Di sini dikatakan ya, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Disinilah dijelaskan bahwa ciri orang yang berjihad di jalan Allah itu dua. Satu, melepaskan kemelekatan pada harta. Dua, melepaskan kemelekatan pada diri palsu yang bernama ego. Berarti melepaskan pada apa? Keserakahan pada yang dia ingin dan melepaskan kebencian pada yang dia tidak ingin. Sudah bisa begitu? Sudah bisa begitu? Sudah bisa belum? Nah, selama ini tidak jelas jihad itu apa. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Sungguh-sungguh kamu melepaskan pada harta dan diri. Apa diri itu? Diri itu adalah dua. Diri yang dimaksud di sini adalah ego, diri palsu. Satu, lepaskan dirimu dari keserakahan pada yang kamu ingin. Yang kedua, lepaskan dirimu pada kebencian dari yang kamu tidak ingin. Itulah yang paling berat. Jadi sangat masuk akal kalau itu disebut jihad. Terasa perjuangannya berat? Sok lah, melepaskan keserakahan pada yang kita ingin. Berat. Karena apa? Dari kecil kita dilatih untuk mencari, tetapi tidak dilatih melepaskan. Dari kecil kita dilatih untuk mengumpulkan, tapi tidak dilatih untuk membagikan. Makanya mumpung kita masih ada kesempatan, yuk kita imbangi. Boleh nggak mencari? Boleh. Tetapi mencari, melepaskan. Mencari, melepaskan. Kalau mendapat yang kita cari, jangan untuk dirimu sendiri. Ada bagian buat orang lain. Latih dirimu untuk melepaskan. Kapan? Sekarang. Nah, kalau kita terus mengumpulkan, tidak kita lepaskan, saat mati datang, kita dalam posisi melekat luar biasa. Sakaratul mautnya itu menjadi hesek. Itulah sakitnya sakaratul maut, ditentukan oleh berapa melekat kamu kepada hartamu dan berapa melekat kamu pada egomu. Makanya ada kata-kata kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Tahu nggak rasanya mati?
Orang mati itu teboga kahayang. Itu yang disebut dengan sakinah. Sukun itu mati. Sakinah dari kata dasar sukun. Makanya kalau orang ini saat hidup sudah bisa seperti orang mati, tidak berkeluh kesah, tidak tersinggungan, tidak baperan, tidak gampang marah, sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu namanya sakinah. Siapa yang sudah sakinah, berikutnya akan mudah mawadah. Apa artinya mawadah? Mawadah itu bahagia. Ternyata syarat bahagia itu sakinah. Makanya kalau sudah bahagia, berikutnya warohmah. Dia akan menjadi sumber cinta kasih sekaligus sumber belas kasih. Karena tidak mungkin kita membahagiakan orang lain kalau kita belum mencapai kebahagiaan. Syarat mencapai kebahagiaan adalah sakinah. Ari ente masih kene tersinggungan, dikit-dikit protes, tidak suka marah-marah. Nih, saya kasih tahu, ada istri saya di sini saksinya. Saya kalau masuk WC dan WC kotor bekas orang, saya nggak pernah marah. Ya kumaha ya jelema teh harus ke WC. Kalau terki enggak, saya sikat. Karena kalau marah-marah tidak membuat WC jadi bersih. Anak saya masuk WC, saya tahu anak saya. Walaupun saya nggak lihat anak yang mana yang masuk WC, dari WC bekasnya saya tahu. Anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3, saya tahu. Cara nyimpen odolnya seperti apa, saya tahu. Cara nyimpen sikat gigi seperti apa, saya tahu. Bak mandi masuk sabun, saya tahu anak yang kemana. Dan saya nggak pernah ribut. Kalau bekas anak pun, saya nggak pernah dikejar anak saya. Kamu tadi masuk WC ya? Itu sabun masuk, nggak selesai. Makanya saya bedahkan, saya sikat. Nanti kalau dia masuk lagi ke WC, kali aja dia ingat, oh tadi bekas sabun sekarang udah bersih, pasti sama ayah. Sugan eraheun. Makanya saya itu di rumah, para sahabat, gak pernah saya marah-marah nyuri ini, gak pernah. Ada istri saya. Nih saksinya. Kalau banyak rambut berantakan, saya nggak pernah ribut. Iya rambut tuh saha, urut saha, jorok, nggak pernah. Saya ambil solasi, saya lilitkan di tangan saya, langsung plak 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 plak, beres bersih. Karena saya tidak suka rambut berantakan. Kalau ada rambut nyumpal di saringan WC, saya tahu bekas anak yang mana, saya cabut sendiri, saya buang, nggak pernah ribut. Karena ribut tidak pernah menyelesaikan masalah. Ini saya ngasih contoh. Sugan areling tuh. Gak perlu marah. Di rumah saya banyak juga yang ngerokok. Puntung rokok ada. Dan saya kalau ngambil puntung rokok bekas kalian, ketika kalian sudah pergi. Karena kalau saya ambil kalian masih ada, perasaan saya nggak nyampe, takut kalian tersinggung. Makanya sudah pergi saya ambilin. Itu cara saya. Makanya saya nggak pernah melarang, mual nitah, mual ulah, mere contoh. Da amak-amakan mual mereskeun masalah. Gitu aja kok. Sederhana. Kolam kotor, nggak pernah saya pusing, bedahkeun we, bersihan, beres. Karena tidak ada kemarahan yang bisa menyelesaikan masalah kecuali menambah masalah baru. Sugan ari diceramahan kieu mah arera. Ini masalah ego, masalah ego. Kalau kita belum bisa mengalahkan diri sendiri, yang keluar adalah konflik. Orang yang konflik dengan pikirannya, mulai keluar dari lisannya konflik dengan orang lain.
Ini saya kasih tahu, siapapun yang masih konflik dengan orang lain, itu Anda itu masih punya konflik dengan dirimu sendiri. Can beres. Itu waras. Makanya jihad itu dua, diulang-ulang di banyak ayat. Kalau saya tunjukkan ayat tentang jihad, itu cuma dua. Bi amwalihim wa anfusihim, bi amwalihim wa anfusihim. Apa pesannya? Menang, mana yang harta. Tapi menges menang, lepaskan. Boleh mencari, tapi jangan melatih diri mencari. Latih diri untuk melepaskan. Itu yang namanya belajar mati selagi hidup, mengpengker hidup. Dan diajar maut mah kudu hidup. Merasakan rasanya mati harus ketika hidup. Danges maut mah mau bisa ngerasakan. Sok tanya nu pae. Kumaha rasana pae? Mau bisa ngejawab. Nih, saya kasih tanya. Saya tanya nih kalian. Gimana rasanya ketika kamu dalam hidup ini sudah merasakan mati? Damai ayah? Damai. Gimana rasanya ketika kamu mengalahkan egomu? Damai. Damai. So, praktekkan. Belajar dengan saya bukan membicarakan kebaikan, melakukan. Jangan jadi kolektor ilmu, gak perlu banyak ilmu. Yang penting rubah. Hijrah. Tiap tahun baru hijrah, karnaval. Beringkat itu, beringkat di terobah. Sekarang karnavalnya dengan akhlak, karnavalnya dengan perubahan. Lain dang dan wungkul. Paham ya? Paham apa tidak? Baik. Jadi Allah mengatakan baca kitabmu, baca kitabmu, baca kitabmu. Buat apa? Setelah kamu tahu ada data karma apa di dalam tubuhmu, kamu tahu bagaimana cara mengubah nasibmu. Jadi selama ini kalian kenapa tidak bisa mengubah nasib? Karena belum tahu cara membaca data karma di tubuh. Lamun teu bisa, sok minta tolong. Kanu bisa. Tapi saya akan bacakan 95%. Kalau saya bacakan tahun sekian mati. Stres, nambah stres. Jadi gak akan saya bacakan walaupun saya tahu. Nah, jadi sekarang jelas apa yang harus kita lepaskan. 1, amwal, harta. 2, diri, anfus. Diri yang mana? Diri yang palsu. Diri yang dikendalikan oleh pikiran. Kalau diri yang sudah asli, diri yang sudah dikendalikan oleh kesadaran, tidak mungkin ego. Dan kudu diomen teh ieu. Cuman selama ini kan gak jelas. Jihad. Kunaon? Harta jeung diri teu naon maot oge. Allah mah tidak nyuruh kita mati. Allah itu menyuruh kita belajar mati dalam hidup. Gitu. Sing bisa ngajangka bageto. Mati sak jeroning urip, belajar mati selagi hidup. Apa hasilnya kalau sudah sakinah? Mawadah. Kalau sudah mawadah, warohmah. Nah kita ini kalau ngomong sakinah, mawadah, warohmah, lamun anu kawin. Jadi sakinah itu seakan-akan kudu kawin heula. Sakinah itu adalah kondisi batin kita yang tetap dalam keadaan nyaman, tentram, tidak merasa terganggu apapun yang terjadi di luar dirimu. Carlos, ini kalian nih wajahnya wajah-wajah yang sering baperan. Apa yang terjadi di luar selalu mengganggu, selalu merasa tidak nyaman. Ingin
inginnya semua orang memuji kita, inginnya semua orang simpati kepada kita, inginnya semua orang hormat pada kita. Satu saja menghina kita, baperan, gak siap, merasa terganggu. Lihat saya semuanya. Ketika kalian masih merasa terganggu oleh situasi di luar dirimu, ada masalah besar dengan dirimu. Kenapa saya sebut masalah besar? Karena ini perlu hijrah, perlu jihad, perlu sungguh-sungguh mengubah diri. Gimana cara mengubahnya? Nah, disinilah ketika kesadaran kita sangat rendah, yang mendominasi kita adalah pikiran kita yang palsu, maka penderitaan tidak bisa dihindari lagi. Dapat sehat teh akibat berjamaah cekcokna. Saya perbolehkan kalian cekcok, tapi saurang-saurang. Ya, kalau mau cekcok, sepakati dulu. Gantian ya. Mau ribut, dari ributnya lamun sarwana. Apalagi kalau yang cekcoknya sorangan, mau alih lagi capek. Da jelema nu amak-amakan, mun diantepkeun da capean. Eureun we sareng. Nama amak sate lamun diseuneun. Tah urang teh sok mere seuneu. Padahal sudah belajar dalam hidup, seuneu mah ngan bisa paehna ku cai. Nu hiji seuneu, nu hiji kudu dijali cai. Ieu nu hiji seuneu, nu hiji seuneu deui. Jadi bisa dibaca para sahabat. Saya bisa tunjukkan dari ujung sana sampai ujung sini, kalian itu dominannya apa sebetulnya? Air, api, udara, tanah. Bisa ayeuna ge kabaca.